Bab 2871. Seseorang yang layak dihormati. Setelah berhenti, keduanya memutuskan untuk menjaga jarak. Waktu seakan berhenti pada saat itu, hanya napas terengah-engah Lin Yi yang memecah kesunyian. Saat ini, Lin Yi berada dalam kondisi yang cukup menyedihkan. Pakaiannya robek, darah menetes dari sudut mulutnya, dan memar menutupi tangannya. Lelaki berpakaian hitam itu tetap diam dan diam. Tetapi Lin Yi tahu bahwa dengan berhenti terlebih dahulu, ia telah membuktikan kemenangannya sendiri. Namun, ada unsur keberuntungan. Jika dia tidak memiliki kekuatan tingkat D, mengalahkan pria berbaju hitam itu mustahil. Namun mengingat kemampuan pria berbaju hitam itu, siapa yang akan menang atau kalah pada pertarungan berikutnya masih belum pasti. Mengangkat pakaiannya, Lin Yi menyeka darah dari sudut mulutnya dan berkata, "Pimpin jalan. Demi kehormatanku, aku jamin kau bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup." Pria berpakaian hitam itu juga tampak mengatur napasnya. Namun tak lama kemudian, dia masuk ke dalam kendaraan. Sisanya menunggu isyarat Lin Yi, siap mengikuti perintah berikutnya. Semuanya, masuk ke mobil. Lin Yi memberi instruksi dan masuk ke dalam mobil, tetapi Ning Che mendorongnya ke kursi penumpang, dialah yang mengemudi. Bagaimana situasinya? Sepertinya bukan masalah besar. Sial, bukan masalah besar, kata Lin Yi sambil menggertakkan giginya sambil bersandar di kursi. Itu sangat buruk, hampir saja membuatku terbunuh. Ning Che memperhatikan saat Lin Yi melepaskan kemejanya, memar memenuhi sekujur tubuhnya. Melihatnya dipukuli seburuk ini adalah bukti keganasan lawannya. Ning Che meraih kotak sarung tangan dan menemukan setengah botol krim tersisa. Obat Cina kuno, bagus untuk memar, mari kita oleskan dulu. Lin Yi mengambil krim itu dan mengoleskannya secukupnya ke seluruh tubuhnya. Dari cara kamu dipukuli, aku yakin dia tidak akan lebih baik, bahkan mungkin lebih buruk sejak dia menyerah. Orang itu benar-benar psikopat, tidak bisa berpikir normal, kata Lin Yi. Tentu saja, aku menang kali ini, tapi lain kali, bisa jadi aku yang kalah. Tapi pertanyaannya adalah, bisakah dia berkembang secepat Anda? Dia bisa, dia lebih kuat dan lebih jahat dari yang kau kira, kata Lin Yi. Berapa kali kamu berhadapan dengannya? Saya kehilangan jejak, kata Lin Yi. Dari pertemuan pertama kami hingga sekarang, sudah bertahun-tahun berlalu, awalnya saya bukan tandingannya. Untungnya, kemampuan saya meningkat, dan kami berdua pernah menang dan kalah. Saya penasaran mengapa dia memakai topeng, kata Ning Che. Anggota Mamen tampaknya tidak memiliki kebiasaan itu. Aku pernah mendengar Song Jinmin menyebutkan ini, kata Lin Yi. Di Mamen, ada rencana iblis, yang bertujuan melatih 100 orang seperti dia, dan 100 orang ini mungkin semuanya memakai topeng. Brengsek, Ning Che berkata dengan penuh semangat. Jika 100 orang gila seperti dia muncul, seluruh dunia akan menjadi milik mereka. Jangan terlalu tegang, orang lain seharusnya tidak sehebat itu, kata Lin Yi. Nama kodenya adalah Zero, dia yang terkuat di antara mereka. Itu cukup bisa diterima, kata Ning Che. Apa penilaianmu terhadapnya? Orang yang luar biasa, patut dihormati. Hanya dengan membiarkan dia menyetir sendirian di depan saja sudah menunjukkan banyak hal tentangnya. Mendesah. Lin Yi mendesah. Sayang sekali dia tidak bersama Brigade Garda Pusat kita, lahir di tempat yang salah. Jika Bos Liu mendengarmu mengatakan itu, dia pasti akan menendangmu. Haha. Setelah sekitar 30 menit berkendara, mereka sampai di seberang jalan lingkar ke-6. Dibandingkan dengan pusat kota, lalu lintas di sini tidak terlalu padat, sehingga menimbulkan suasana yang tenang. Lin Yi mendongak dan melirik keluar, melihat sebuah villa 3 lantai. Dikelilingi oleh pohon kapur barus, memenuhi udara dengan aroma samar. Di area parkir luar, terparkir beberapa mobil mewah, yang termurah harganya jutaan, bahkan ada yang mencapai puluhan juta. Mobilnya diparkir di sini, jadi ini seharusnya tempatnya. Jalan terus, cari tempat parkir yang sepi. Mobil kita terlalu menarik perhatian di sini. Ning Che mengendarai mobilnya ke sebuah gang yang jauh. Brigade Garda Pusat dan Li Zeng mengikutinya dan menuju ke sana. Pria berpakaian hitam itu cerdas, tidak berlama-lama. Setelah mobil diparkir, semua orang keluar satu persatu, tetapi pria berpakaian hitam tetap duduk. Lin Yi mendekati pria berpakaian hitam itu, berjongkok di dekat jendelanya, dan menatap villa yang jauh. Apakah orang itu ada di dalam? Pria berpakaian hitam itu mengangguk sebagai jawaban. Awalnya, aku bermaksud mencari seseorang untuk mengantarmu keluar, tetapi mengingat kemampuanmu, tak seorang pun bisa menghentikanmu. Sebaiknya kau pergi sendiri, tak seorang pun akan menghalangimu di jalan. Pria berpakaian hitam itu menyalakan mobilnya lagi, memperlihatkan kepada Lin Yi reaksinya dalam tindakan.
Jangan terburu-buru. Lin Yi merogoh sakunya, melemparkan sisa krimnya ke dalam mobil pria berpakaian hitam itu. Ambillah, ini cukup efektif. Duduk terdiam beberapa saat melihat krim di kursi penumpang, pria berpakaian hitam itu akhirnya pergi. Lin Yi memperhatikannya pergi, baru menoleh ke belakang pada kelompok itu setelah lampu belakang menghilang. Saudara Li, bantu periksa fungsi villa itu dan tempatkan orang-orang dalam radius 1 kilometer. Blokir jalan jika perlu dan tarik kembali pengawasan di sekitar sejak hari hilangnya Chen Zhengli. Lihat apakah ada orang mencurigakan yang masuk. Memblokir jalan. Li Zeng ragu-ragu, tampaknya agak rumit, perlu izin. Sebutkan saja Liang Xianghe kepada pemimpinmu, mereka akan tahu apa yang harus dilakukan. Liang Xianghe. Meskipun Liang Xianghe memimpin Brigade Garda Pusat, dia tidak terlalu misterius, kadang-kadang muncul di berita. Jadi Li Zeng dan Zhang Su mengenalnya. Tak disangka mereka akan menyebut tokoh yang begitu terkenal. Betapa hebatnya dirimu. Saya akan memberitahu mereka sekarang, kata Li Zeng. Ada lagi yang kau butuhkan dariku. Itu saja untuk saat ini. Lin Yi menoleh ke Brigade Pengawal Pusat dan berkata, Xing, ambil Cao Yue dan periksa pintu keluar lain di dekatnya, teliti. Dengan itu, Yu Xing membawa Zhang Cao Yue dan diam-diam mendekati villa. Dengan tugas yang diberikan, Lin Yi dan yang lainnya memasuki keadaan diam. Memahami tujuan villa itu penting untuk tindakan selanjutnya. Tetapi Lin Yi yakin villa ini adalah tempat persembunyian mereka. Kemampuan kecerdasan Mamen tidak bisa diremehkan. Sekitar 20 menit kemudian, telepon Li Zeng berdering, setelah percakapan singkat, dia menutup telepon. Sekarang jelas, villa itu adalah klub anggur merah, yang biasanya menjamu tamu asing, tetapi juga banyak klien domestik kelas atas. Klub anggur merah. Lin Yi bergumam pada dirinya sendiri, rencana penyusupan perlahan terbentuk dalam pikirannya. Bab 2872. Petunjuk penting. Siapa pemilik tempat ini? Perwakilan hukumnya adalah seseorang bernama Mahar, seharusnya pemilik toko tersebut, kata Li Zengnan. Periksa identitas orang ini, dan jika ada orang yang terkait dengan tempat ini ditemukan, selidiki mereka secara menyeluruh juga. Oke. Setelah mengatur hal-hal spesifik, Lin Yi menatap Ning Che dan berkata, tanyakan pada orang-orang di sekitarmu apakah mereka tahu tentang tempat ini. Ning Che mengeluarkan ponselnya, mengirim beberapa pesan di grupnya, dan menyebarkan berita yang ingin dikumpulkannya. Apakah Anda curiga tempat ini tidak bersih? Ini bukan hanya tentang menjadi najis, kata Lin Yi. Pangkalan Brigade Garda Pusat ada di sini, lalu tempat seperti ini muncul. Saya selalu merasa ini bisa jadi pusat intelijen mereka. Mendengar ini, orang-orang dari Brigade Garda Pusat merasakan sedikit ketegangan. Bahkan Li Zeng dan Zhang Su merasakan ada sesuatu yang salah. Dampak dari masalah ini mungkin lebih signifikan daripada yang mereka duga sebelumnya. Tak lama kemudian, Ning Che mendapat balasan, melirik pesan itu, dan berkata, beberapa teman saya pernah ke sini. Kualitasnya lumayan, tapi tidak istimewa. Dibandingkan dengan beberapa klub anggur di Zonghai, kualitasnya masih agak kurang. Kalau dipikir-pikir, memang terlihat agak mencurigakan. Lin Yi menunjuk ke pintu masuk dan berkata, mobil-mobil yang diparkir di pintu masuk, masing-masing harganya mahal. Orang-orang yang mengendarai mobil-mobil ini pilih-pilih. Kalau teman-temanmu menganggapnya biasa saja, di mata mereka, itu akan dianggap sampah. Caramu mengatakannya mengingatkanku, kata Ning Che. Tapi ada kemungkinan lain. Ini bukan sekadar klub anggur, mungkin ada transaksi kotor di dalamnya, yang menarik orang-orang ini. Bagaimanapun juga, tempat ini tidak bersih. Sementara keduanya berbicara, Yu Xing dan Zhang Cao Yue berlari kembali. Bos, totalnya ada 3 pintu. Pintu depan terbuka untuk operasional, pintu belakang terkunci, hanya sesekali digunakan, dan ada pintu darurat samping yang terkunci dan sudah lama tidak dibuka. Mata Lin Yi berubah, dan dia berkata, Grup 1 dan Grup 3, alokasikan personel kalian dan amankan semua pintu keluar. Begitu aku masuk, jangan biarkan siapapun keluar. Jika ada yang membangkang, tembak mereka di tempat. Ya, ses. Li Zeng dan Zhang Su merasakan getaran menjalar di tulang punggung mereka. Mereka baru menyadari bahwa orang-orang dari Departemen Misterius itu punya lebih banyak wewenang daripada mereka. Dibandingkan dengan orang-orang ini, mereka bahkan tidak terhitung sebagai pesuruh. Dering-dering-dering. Pada saat ini, telepon Li Zeng berdering. Dia langsung menjawab dan menutup telepon beberapa menit kemudian. Sudah dikonfirmasi. 4 jam setelah Chen Zhengli menghilang, sebuah kendaraan bisnis membawa 3 koper ke sini. Kemungkinan besar koper-koper itu disembunyikan di dalam koper-koper tersebut. Mendengar berita ini, ekspresi Lin Yi menjadi semakin muram.
Apakah ada karakter yang mencurigakan baru-baru ini? Mereka menganalisis pengawasan, mereka yang datang dan pergi tampaknya adalah pelanggan tetap tanpa ada orang yang mencurigakan. Tebakan saudara Li mungkin benar 8 atau 9 dari 10, kata Ning Che. Setelah mereka menangkap saudara Chen, mereka menemukan tempat untuk memindahkannya dan kemudian membawanya ke sini, yang masuk akal dari segi waktu. Berhenti sejenak, Ning Che melanjutkan. Jadi, analisismu sangat masuk akal. Tempat ini mungkin benar-benar pusat mereka untuk diam-diam mengamati tindakan Brigade Garda Pusat dan mengumpulkan intelijen serta misi terkait. Tidak ada gunanya mengatakan itu sekarang, kita harus bersiap untuk bertindak. Lin Yi menatap Li Zeng dan berkata, Saudara Li, mereka yang berjaga di luar ada di tanganmu, ikuti perintahku dan segera blokir semua jalan. Jangan lewatkan satu sudut pun. Jangan khawatir, aku punya pengalaman dengan hal semacam ini. Bagus. Setelah mengatur urusan tindak lanjut, Lin Yi dan Ning Che melihat sekeliling dan kemudian berjalan menuju klub anggur. Meski waktu sudah lewat pukul 11 malam, bagi kota yang tidak pernah tidur ini, kehidupan malam yang indah baru saja dimulai. Dan Ning Che segera mendalami karakternya, memegang lengan Lin Yi saat mereka menuju ke klub. Selamat malam, Tuan. Saat mereka masuk, seorang pelayan wanita berpakaian Chongsam mengulurkan tangannya dan menyambut mereka masuk. Dekorasi interiornya unik dan penuh dengan elemen barat. Begitu Anda masuk ke dalamnya, Anda akan merasa seperti melangkah ke era abad pertengahan. Apakah ini pertama kalinya Anda ke sini, Tuan, Nyonya, tanya petugas wanita itu. Saya sudah lama di Zonghai, dan ini pertama kalinya kami ke sini. Apakah Anda punya rekomendasi anggur yang enak? Dibandingkan dengan Lin Yi, Ning Che lebih menguasai aspek-aspek tersebut dan menanganinya dengan lebih lancar. Baru-baru ini, kami menerima banyak anggur baru, termasuk Burgundi berusia 8 tahun dan Château berusia 10 tahun, keduanya memiliki rasa yang luar biasa. Dua rasa ini kurang cocok buatku. Kamu punya Petrus Vintage. Mendengar ini, tatapan petugas wanita ke arah Ning Che berubah drastis. Jika Anda bukan ahli di bidang ini, Anda tidak akan mengajukan permintaan seperti itu. Botol terakhir Petrus Vintage di toko sudah dipesan kemarin, tapi kami masih punya satu yang berumur 3 tahun, yang tidak termasuk vintage. Kita puas dengan yang ini, dan juga bawa seporsi ham ibriko, udang manis, ceri, dan mangga. Tentu saja, kata petugas wanita itu sambil tersenyum. Apakah Anda ingin makan di aula atau ruang pribadi? Kamar pribadi, di luar terlalu berisik. Silakan ikuti aku. Petugas wanita membawa mereka ke lantai 3, ke sebuah ruangan pribadi yang didekorasi dengan indah. Interiornya dipenuhi dengan gaya aristokrat abad pertengahan, sangat cocok untuk mencicipi anggur. Kamu tampaknya cukup familiar dengan ini. Familiar dengan apa? Aku sudah bertanya di kelompokku, kata Ning Che. Saya biasanya tidak minum anggur, mereka menyuruh saya mengatakan ini agar saya tidak ditipu. Cukup tentang itu, apa pendapatmu tentang tempat ini? Ada yang mencurigakan. Tidak ada untuk saat ini, kata Ning Che. Bajingan-bajingan ini bukan orang biasa, mereka mungkin tidak akan mudah menunjukkan diri. Waktu kita terbatas, kita tidak bisa berlama-lama. Kita harus segera menemukan petunjuknya. Jika cara-cara lunak tidak berhasil, kita harus menggunakan kekuatan, kata Lin Yi. Mari kita lihat seberapa kuat tulang mereka. Tak lama kemudian, pelayan wanita itu membawakan anggur dan makanan ringan lain yang dipesan Ning Che. Dia membuka tutup botol dan menuangkan sepertiga anggur ke dalam botol anggur. Tuan dan Nyonya, semuanya sudah siap, Anda bisa menikmatinya dalam beberapa menit. Baiklah. Petugas wanita itu keluar, tetapi Ning Che tidak bergerak. Setelah beberapa menit, Ning Che menekan bel di sampingnya, dan petugas wanita sebelumnya segera masuk. Halo, Bu, ada yang bisa saya bantu? Cicipi sendiri dan pastikan ini Petrus. Bab 2873. Metode Ning Che. Nona, apakah ada yang salah dengan anggur yang Anda minum? Bukankah kamu sudah tahu kalau ada masalah? Ning Che menyilangkan kaki jenjangnya, memancarkan aura bangsawan dalam setiap gerakannya. Di hadapan aura Ning Che yang kuat, pelayan wanita itu jelas tidak tahu bagaimana mengatasinya. Semua anggur kami bersumber dari jalur resmi, dengan prosedur bea cukai yang lengkap. Tidak akan ada masalah. Ning Che mengangkat sebelah alisnya, menatap langsung ke arah pelayan, jadi maksudmu aku punya masalah, yakni tidak bisa membedakan anggur yang baik dari yang buruk. Tidak, bukan itu maksudku. Pelayan wanita itu menjadi semakin bingung, kesulitan berbicara dengan jelas. Di bawah tekanan kehadiran Ning Che, dia bahkan tidak tahu bagaimana harus menanggapi. Baiklah, aku tidak ingin mempersulitmu. Pergilah dan temui bosmu. Mendengar ini,
pelayan wanita itu merasa beban di pundaknya terangkat. Baiklah, baiklah, aku akan segera mengambilnya. Pelayan perempuan itu berbalik dan pergi, dan ruangan pribadi itu kembali sunyi. Penampilanmu cukup realistis. Aku tidak pandai berpura-pura, tapi kalau soal makan, minum, bersenang-senang, dan menunjukkan kemampuanku, aku cukup terampil, kata Ningche. Tunggu sebentar dan saksikan penampilanku. Oh, biarkan Patek Philippe di pergelangan tanganmu itu terlihat. Saatnya kau bersikap superior. Bagaimana rencanamu untuk menemukan kesalahan? Perlu menambahkan sesuatu? Tanya Lin Yi. Kamu biasanya tidak minum anggur, jadi kamu tidak tahu triknya di sini, kata Ningche. Orang-orang ini cerdas. Kalau kita menambahkan sesuatu, mereka pasti akan menyadarinya. Setelah mereka mengujinya, mereka akan tahu kita menjebak mereka, dan kemudian akan sulit untuk menyelesaikannya. Ningche merapikan rambutnya yang bergelombang, lihat saja aku. Lin Yi mengangguk, tidak mengatakan apapun lagi. Adegan berikutnya sangat penting, tidak boleh ada kesalahan. Sementara itu, setelah pergi, pelayan wanita itu menemukan seorang pria parubaya. Pria itu memiliki janggut tipis di dagunya dan mengenakan setelan 2 potong. Bahan wol di dalamnya memberikan kesan bertekstur. Nama pria itu adalah Zhang Xiangrong, manajer klub yang mengawasi semua masalah besar dan kecil di sini. Karena banyak hal yang harus diurus, dia jarang ada di rumah, tetapi secara kebetulan, dia ada di sini hari ini. Saudara Rong, ada masalah, kata pelayan wanita itu dengan tergesa-gesa. Ada apa? Zhang Xiangrong tengah mencicipi anggur yang baru tiba, tampak tenang. Seseorang memesan sebotol Petrus, dan setelah meminumnya, dia mengatakan bahwa anggur kami bermasalah. Masalah? Zhang Xiangrong berkata dengan tenang. Siapapun yang memesan Petrus punya selera. Anggur jenis ini istimewa, tidak boleh dituang terlalu lama, sekitar 10 menit saja sudah cukup. Apakah Anda membuatnya seperti itu? Kamu sudah menekankannya beberapa kali. Begitulah caraku melakukannya, dan aku sudah mengingatkan mereka. Mungkinkah mereka di sini untuk membuat masalah? Zhang Xiangrong bertanya dengan ekspresi buruk. Tidak mungkin, kata pelayan itu. Dari saat saya menuangkan anggur ke dalam dekanter hingga terjadi masalah, hanya sekitar 10 menit. Mereka mungkin tidak akan mempermasalahkannya. Aneh sekali, anggur kami tidak punya masalah, kata Zhang Xiangrong bingung. Manajer, sebaiknya Anda lihat. Wanita itu begitu kuat, saya tidak berani berbicara di depannya. Zhang Xiangrong mencibir, seorang wanita, sekuat apapun auranya, sekuat apapun dia. Aku akan pergi melihatnya. Berdiri dari kursi, Zhang Xiangrong merapikan jasnya dan berjalan menuju ruang pribadi di lantai 3. Tok tok tok. Dia mengetuk pintu dengan sopan, dan Zhang Xiangrong mendorongnya terbuka dan masuk. Bahkan sebelum melangkah sepenuhnya ke dalam, Zhang Xiangrong langsung mengerti betapa kuatnya kehadiran itu. Bukan hanya wanita jangkung itu, pria yang duduk di sebelahnya bahkan lebih tak bisa diabaikan. Ditatap olehnya bagaikan duri yang menusuk punggung. Saat memasuki ruangan, Zhang Xiangrong menutup pintu, memperlihatkan senyum ramah di wajahnya. Tuan, Nona, saya Zhang Xiangrong, manajer klub. Jika ada masalah, silakan bicara dengan saya. Sambil berbicara, Zhang Xiangrong melirik keduanya. Meskipun pakaian mereka kasual, setiap detail memancarkan kemewahan. Jam tangan di tangan Lin Yi jelas bukan model biasa, tanpa setidaknya beberapa juta, Anda tidak dapat membelinya. Selain itu, sikap mereka sudah cukup membuat Zhang Xiangrong menganggap mereka serius. Orang-orang seperti ini kaya atau bangsawan, dia tidak akan salah. Apa yang bisa kamu selesaikan dengan datang, kata Ningche. Aku ingin pemilik klubmu, bukan kamu. Bos kami tidak ada di sini, tapi saya yang bertanggung jawab penuh atas urusan klub. Kalau ada yang kurang puas, ceritakan saja, dan saya pasti akan memberikan jawaban yang memuaskan. Karena kamu bisa mengatasinya, aku akan memberitahumu, kata Ningche. Anggur ini punya masalah, kamu cicipi sendiri, jadi kamu tidak bisa bilang aku hanya membuat masalah. Ningche menyilangkan kakinya lagi, melipat tangan, melemparkan bola ke Zhang Xiangrong. Zhang Xiangrong mengangguk, memberi isyarat kepada pelayan agar membawakan segelas lagi, menuangkan sekitar 1 ons dan menyesapnya di bibirnya. Nona, saya rasa tidak ada masalah dengan rasanya, kata Zhang Xiangrong. Kau pikir tidak ada masalah, jadi tidak ada masalah. Ningche mengamati Zhang Xiangrong dengan saksama. Setelah dituang begitu lama, rasa sepat dan manisnya masih kuat. Apakah menurutmu aku belum pernah mencicipi anggur sebelumnya? Ningche dengan santai mengeluarkan sebatang rokok, menyalakannya, dan berkata, jangan berbasa-basi. Saya sudah minum Petrus selama bertahun-tahun, jadi pasti ada yang salah dengan anggur Anda.
Sudut mulut Lin Yi melengkung membentuk senyuman yang hampir tak terlihat. Dia akhirnya mengerti strategi Ning Che. Meskipun dia tidak minum banyak anggur, dia tahu sedikit tentang manuver halus seperti itu. Di tempat-tempat seperti ini, anggurnya tidak mungkin palsu, tetapi mereka bisa saja mempermainkan tahun-tahunnya. Anggur yang berumur 10 tahun akan beruntung jika berumur 5 tahun. Dan anggur yang disebut anggur 3 tahun ini, yang berusia 1 tahun akan menjadi suatu berkat. Biasanya, baik pelanggan maupun pihak tempat usaha tidak akan mempermasalahkan praktik semacam itu. Namun karena hari ini adalah tentang mencari ribut, mereka harus menjadikan ini sebagai masalah. Dahi Zhang Xiangrong berkerut, tidak menyangka akan bertemu dengan orang yang begitu pemilih. Kalau Anda tidak puas dengan kualitas botol ini, kami akan menawarkannya setengah harga. Bagaimana? Kau pikir aku memanggilmu untuk memeras uang? Menghadapi Ning Che yang agresif, ditambah dengan sikapnya yang menonjol, bahkan Zhang Xiangrong merasa sulit mengendalikannya. Baiklah, aku tidak mau bicara denganmu lagi. Panggil bosmu ke sini. Saya benar-benar minta maaf, bos kami tidak ada di sini, kata Zhang Xiangrong. Nona, bisakah Anda memberitahu saya tuntutan Anda? Saya bisa mengambil keputusan dan berusaha memuaskan Anda. Hanya kamu. Ning Che mengeluarkan ponselnya, menelepon Liu Hong, dan berkata dengan sungguh-sungguh. Departemen Regulasi. Saya ingin melaporkan klub anggur romantis karena menjual anggur palsu. Bisakah Anda datang dan menanganinya? Baiklah, aku akan menunggumu di sini. Bab 2874. Mahar mengungkapkan dirinya. Kerjasama mereka sempurna, dan sinyal seperti itu tidak menimbulkan kesulitan bagi Liu Hong. Tunggu saja, seseorang akan mengurusmu. Soal makanannya, anggap saja itu tip untuk masalahmu. Mengatakan ini, Ning Che berdiri dan berkata kepada Lin Yi. Sayang, ayo pergi. Lin Yi pun berdiri, tetapi pada saat ini, Zhang Xiangrong menangkap Ning Che. Nona, dilihat dari sikap Anda pasti seorang pencinta anggur, tapi, kita tidak punya dendam satu sama lain, jadi tidak perlu merusak bisnis kita. Merusak bisnismu? Ning Che menatap Zhang Xiangrong dari atas ke bawah. Anggurmu bermasalah, dan sekarang kau ingin menyalahkan kami. 200.000, kata Zhang Xiangrong. Mencoba menyuapku. Ning Che mengayunkan pergelangan tangannya, memperlihatkan gelang perak cemerlang. Gelang ini seharga 10 botol Petrus. Apa kau pikir aku akan melakukan hal sehina itu? Zhang Xiangrong tahu bahwa pria dan wanita di hadapannya pasti kaya atau bangsawan dan bahkan dia tidak akan percaya mereka ada di sini untuk memeras uang. Saya harap Anda bisa mencabut panggilan laporan itu, dan saya akan menghubungi bos sekarang juga. Itu lebih seperti berbisnis. Sambil berkata demikian, Ning Che kembali duduk di sofa dan menghubungi nomor Liu Hong lagi. Maaf, masalahnya ada pada saya sebelumnya, bukan anggurnya. Maaf merepotkan Anda. Melihat Ning Che membatalkan laporan, Zhang Xiangrong merasa lega. Tetapi pada titik ini, dia tidak punya pilihan selain menelepon bosnya. Nona, terima kasih atas kerjasamanya. Saya akan memastikan Anda mendapatkan penjelasan mengenai masalah ini. Berbalik untuk membuka pintu, Zhang Xiangrong dan pelayan berjalan keluar. Saudara Rong, apakah Anda benar-benar harus menelepon bos? Tanya pelayan itu, apakah ini tidak akan memengaruhi kesannya terhadap Anda? Pihak lain jelas bukan orang yang bisa diajak main-main. Kalau bos tidak turun tangan, masalah ini mungkin sulit diselesaikan. Masalahnya, ini sudah menjadi rahasia umum di kalangan ini bahwa barang vintage sering disalahartikan, dan perempuan itu jelas tahu hal ini dan menggunakannya sebagai alasan, yang tidak masuk akal. Hanya ada satu kemungkinan, mereka mungkin dikirim oleh pesaing untuk mengacaukan kita, kata Zhang Xiangrong. Dan dilihat dari pakaian mereka, jelas mereka punya status sosial tertentu. Jaringan mereka kemungkinan besar lebih kuat dari yang kita bayangkan, jadi masalah ini di luar jangkauan kita. Kita tidak punya pilihan selain menghubungi bos. Sepertinya itu satu-satunya pilihan. Zhang Xiangrong mengeluarkan teleponnya dan menghubungi nomor Mahar. Tuan Mahar, ada masalah di klub. Dalam beberapa menit berikutnya, Zhang Xiangrong menceritakan kembali kejadian tersebut, dan tanpa ragu-ragu, Zhang Xiangrong segera berkata, Tenangkan mereka, aku akan segera ke sana. Saya sudah meminta mereka untuk membatalkan panggilan pelaporan, dan mereka setuju untuk menyelesaikannya secara pribadi. Kamu hebat. Tunggu aku di klub. Setelah berbicara, Mahar menutup telepon, dan yang bisa dilakukan Zhang Xiangrong hanyalah menunggu. Di sebuah hotel mewah, seorang pria asing bertelanjang dada mulai mencari pakaiannya. Perawakan pria itu tidak terlalu besar, tampaknya berusia 40-an. Tak disangka-sangka, di sekujur tubuhnya terdapat banyak bekas luka, terutama di perutnya. Di sana, terdapat bekas luka seukuran telapak tangan,
mirip luka tembak, yang merusak kulitnya. Dan pria ini tidak lain adalah pemilik klub, Mahar. Sementara itu, di tempat tidur terbaring seorang wanita asing berambut pirang dan bermata biru, tengah menatap Mahar dengan menggoda. Kita bahkan belum memulai putaran kedua, apa terburu-buru? Ada masalah di klub, aku harus kembali dan memeriksanya. Saya ingat orang bernama Zhang Xiangrong itu cukup cakap, tidak bisakah dia mengatasinya? Mungkin kami telah menarik perhatian pesaing, jadi saya harus pergi ke sana secara pribadi. Mahar tidak membuang waktu lagi untuk berbicara dengan wanita di ranjang itu. Kalau saja ini terjadi pada waktu yang lain, dia tidak akan sebingung ini. Namun periode ini istimewa, ia harus memastikan klub tetap stabil tanpa masalah apapun, terutama menjauhkan diri dari inspeksi resmi karena hal itu dapat menimbulkan masalah besar. Meninggalkan hotel, Mahar segera masuk ke mobilnya dan tiba di klub 20 menit kemudian. Di mana mereka? Memasuki klub, Mahar langsung bertanya. Di 301, aku akan membawamu ke sana. Ayo pergi. Dipimpin oleh Zhang Xiangrong, keduanya bergegas naik ke lantai 3. Ning Che mendengarkan dengan saksama suara-suara di luar pintu, sementara Lin Yi mengistirahatkan matanya, tanpa ekspresi. Sepertinya mereka ada di sini. Atas perintah Ning Che, Lin Yi segera membuka matanya, otot-ototnya menegang seperti harimau yang siap menerkam. Tok tok tok. Tak lama kemudian, terdengar ketukan di pintu, dan Mahar serta Zhang Xiangrong masuk dari luar. Hadirin sekalian, ini bos kami, Tuan Mahar. Ning Che mengangguk pelan, tidak ada yang bisa kau lakukan di sini, pergilah. Dari satu kalimat saja, Mahar menyimpulkan bahwa keduanya tidak akan mudah dihadapi. Zhang Xiangrong keluar, dan Mahar berkata, saya tahu kalian berdua kesal, dan ini salah karyawan kami karena salah mengartikan anggur 1 tahun sebagai 3 tahun. Saya harap kalian memaafkan kami, meskipun saya akan bertanggung jawab penuh atas masalah ini. Itu seperti mengakui kesalahan, kata Ning Che datar. Aku tidak ingin mempersulitmu atau memeras uangmu. Aku hanya ingin kau melakukan satu hal untuk kami. Lakukan satu hal untukmu. Mahar tampak bingung, tidak mengerti maksudnya. Ning Che mengeluarkan ponselnya, menemukan rekaman pengawasan yang menunjukkan 2 tersangka, dan mendorong ponsel itu di depan Mahar. Saya ingin tahu di mana mereka berdua. Melihat 2 orang di telepon, Mahar tercengang. Rasa dingin menjalar ke seluruh tubuhnya, seakan membekukan darahnya. Saya tidak tahu siapa mereka, saya hanya pemilik klub. Kalau Anda mencari seseorang, silakan lapor polisi, maaf, saya tidak bisa membantu. Meski berusaha keras menyembunyikannya, wajah Mahar menampakkan kegelisahan, yang tidak luput dari perhatian Lin Yi. Apakah kamu yakin? Ning Che mengangkat alisnya dan bertanya. Tentu saja, aku sangat penasaran mengapa kamu datang kepadaku untuk mencari seseorang, kata Mahar, berpura-pura tenang. Kami bersedia memberi Anda kompensasi 3 kali lipat biaya makan. Kalau Anda tidak terima, saya tidak punya pilihan lain, silakan laporkan saja. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Mahar tidak menemukan alasan untuk tinggal dan berbalik untuk pergi. Tetapi pada titik ini, dan dengan kehadiran Lin Yi, tidak mungkin dia akan membiarkan Mahar pergi. Lin Yi tiba-tiba berdiri, menerjang ke depan, dan menendang tepat di kepala Mahar. Menghadapi serangan Lin Yi, Mahar ingin membalas tetapi tidak menemukan kesempatan. Dia dijatuhkan ke tanah dengan satu tendangan. Bicaralah, di mana mereka? Lin Yi bertanya dengan suara rendah. Bab 2875. Tragedi. Lin Yi tidak memberi Mahar banyak kesempatan untuk berbicara. Dia menekan kepalanya dengan keras dan berbisik. Saya Lin Yi, pemimpin grup 1 Brigade Pengawal Pusat. Kalau kamu anggota asosiasi Gong Yuan, kamu pasti tahu siapa saya. Kalau kamu belum tahu, saya akan memastikan kamu tahu sekarang. Wajah Mahar dipenuhi kepanikan. Dia adalah anggota asosiasi Gong Yuan, jadi dia tahu siapa Lin Yi. Namun karena levelnya tidak tinggi dan karena cedera, dia pensiun dini, jadi dia hanya mendengar kejadian Lin Yi dan tidak mengetahui secara spesifik. Dan sekarang, setelah mengetahui identitas pria di depannya, darahnya membeku. Katakan padaku, di mana kedua orang itu? Aku tidak tahu di mana mereka berada, tolong jangan membuat hal-hal sulit bagiku. Aku hanya memberimu waktu 3 detik. Sambil berbicara, Lin Yi mengeluarkan pisau bedah dan menempelkannya pada arterinya. Karena aku bisa menemukan tempat ini, aku pasti punya bukti. Alasan aku memanggilmu ke sini adalah untuk menghindari membesar-besarkan masalah ini. Kalau kau merasa hidupmu tak berharga, kau bisa mencobanya. Tubuh Mahar bergetar tak henti-hentinya. Lin Yi tidak perlu menggunakan kekerasan, saat mengetahui identitasnya, Mahar sudah ketakutan. Baiklah, 3 detik sudah habis.
Lin Yi tidak memberi Markel kesempatan lagi dan menusuk perutnya dengan pisau. Ning Che menyaksikan dengan dingin dari samping, tidak bergerak sama sekali. Menghadapi orang seperti itu, penanganan Lin Yi tepat. Rasa sakit yang luar biasa membuat Mahar menjerit, tetapi Lin Yi menutup mulutnya. Bicara atau tidak berbicara? Mahar gemetar kesakitan, bola matanya hampir keluar. Beberapa detik kemudian, melihat Mahar tanpa tindakan apapun, Lin Yi menggores garis pada perutnya dengan pisau, lalu mencabut pisaunya dan menuangkan setengah botol anggur merah dari meja ke lukanya. Pada saat itu, Mahar merasakan seluruh sarafnya menegang. Rasa sakit yang menyayat hati itu melampaui batas ketahanannya. Aku akan berbicara. Di bawah siksaan Lin Yi, kesadaran Mahar berada di luar kendalinya. Bahkan dia sendiri tidak tahu mengapa dia mengatakan hal seperti itu. Kamu seharusnya mengatakan ini sebelumnya, aku bukan orang yang suka bercanda. Di mana mereka? Di ruang bawah tanah. Lin Yi menatap Ning Che, suruh orang-orang Li Zeng berjaga di luar, panggil orang-orang dari grup 1 dan grup 3, kendalikan semua orang di lantai pertama, bertindak cepat, jangan membuat keributan. Oke. Ning Che memanggil kelompoknya, dan menugaskan mereka dengan misi tersebut. Sekitar 10 menit kemudian, Ning Che menerima umpan balik. Jalannya jelas, semua orang sudah terkendali, kata seorang anggota dari kelompok 3. Bagi orang-orang dari Brigade Garda Pusat, operasi ini merupakan hal rutin. 10 menit sudah dianggap lambat. Ning Che menjawab dan kemudian menatap Lin Yi, semuanya sudah beres, kita bisa pindah. Lin Yi meraih Mahar seperti anak ayam, mengangkatnya dan berjalan keluar bilik. Ketika mereka sampai di lantai pertama, staf klub telah dikendalikan. Melihat Mahar berlumuran darah, dipukuli hingga tak lagi menjadi manusia maupun hantu, Zhang Xiangrong tertegun. Menatap Lin Yi dan Ning Che dengan mata penuh kekhawatiran, bahkan ketakutan. Pada saat ini, anggota kelompok 1 berlari dan berkumpul di sekitar Lin Yi. Bos. Lin Yi mengangguk lalu menatap Ning Che, panggil beberapa orang dari kelompokmu, kita akan turun bersama. Kakak Sun, Kakak Fang, dan Kakak Nana, kalian bertiga ikut aku. Dua anggota dari kelompok 3 dan orang-orang dari kelompok 1 berkumpul di sekitar Lin Yi, mempersiapkan tindakan selanjutnya. Di mana pintu masuk ruang bawah tanah? Lin Yi bertanya. Ini kata Mahar lemah. Pada akhirnya, kamu harus menyerahkan. Lin Yi berjalan ke arah yang diarahkan oleh tatapan Mahar, ada sebuah jalan kecil, mereka masuk, di dalam sunyi, bahkan agak dingin. Jalan itu berbelok-belok berkali-kali sebelum melihat pintu besi biru di samping perangkat yang mirip pembaca kartu. Di mana kunci untuk membuka pintunya? Lin Yi bertanya dengan suara rendah. Itu ada di ponselku, kata Mahar lemah. Lin Yi mengeluarkan ponsel dari sakunya dan mengetukkannya ke pembaca pintu. Dengan sekali klik, pembaca otomatis terbuka kuncinya. Setelah pintu terbuka, pemandangan di dalam mengejutkan Lin Yi. Tidak ada terowongan bawah tanah yang dibayangkan, tetapi sebuah kantor luas seluas beberapa puluh meter persegi. Dindingnya berupa rak buku yang dipenuhi berbagai jenis dokumen. Di sisi lain terdapat lemari anggur, diterangi lampu lembut, memamerkan berbagai anggur terkenal. Di hadapannya terdapat lukisan relief raksasa yang membentang di seluruh dinding. Di mana lorongnya? Lukisan itu. Bos, itu seharusnya sebuah mekanisme. Lin Yi mengangguk, lalu melemparkan Mahar ke samping, buka pintunya, grup 1, grup 3, semuanya siap. Ya. Mahar memegangi luka di perutnya dan hampir merangkak ke lukisan dinding, memasukkan kata sandi. Tak lama kemudian, terdengar suara roda gigi mekanik. Celah terbelah di bagian tengah lukisan dinding, melebar hingga sekitar 1 meter. Begitu lukisan itu terbuka, muncullah tangga menuju lorong bawah tanah. Memancarkan sedikit bau aneh dan darah. Lin Yi dan Ning Che secara naluriah berdiri di garis depan, setelah memeriksa sekeliling, Lin Yi melambaikan tangan dan memimpin kedua kelompok itu selangkah demi selangkah menuju tangga. Tetapi saat itu, teriakan marah terdengar dari bawah. Hai kalian, makhluk tak tahu malu, bahkan sebagai hantu, aku tidak akan membiarkan kalian. Suara itu membuat kulit Lin Yi merinding, semua rambutnya berdiri. Semua orang merasakan hal yang sama. Mereka semua mengenali suara itu. Pembicaranya adalah Chen Zhengli. Lin Yi mempercepat langkahnya, bahkan lupa mematikan suara langkahnya. Melihat urgensinya, yang lain mengikuti. Ruang bawah tanahnya lebih besar dari yang dibayangkan, kira-kira seukuran 2 lapangan sepak bola. Melihat ke dalam, amarah melonjak tak terkendali dalam diri Lin Yi bagaikan letusan gunung berapi. 2 orang digantung di tengah. Tepatnya, 2 wanita. Mereka berpakaian minim, rambut acak-acakan, dan berada di ambang kehancuran.
Meskipun Lin Yi pernah melihatnya sekali, dia mengenalinya sebagai istri Chen Zhengli. Yang satunya lagi adalah putrinya. Sementara Chen Zhengli diikat ke kursi besi. Dua jarinya yang terputus tergeletak di tanah, dan salah satu matanya bernanah. Tidak dapat disimpan lagi. Kamu pasti dari Brigade Garda Pusat. Bab 2876. Aku tidak mengkhianati. Orang yang berbicara adalah salah satu orang barat. Namanya Conran, anggota asosiasi Gong Yuan, dan salah satu dari 12 pengawal departemen besar. Pada level mereka sangat akrab dengan Lin Yi dan hal-hal yang telah dilakukannya. Mereka tahu betul bahwa pria yang berdiri di depan mereka adalah lawan yang sangat sulit. Ambil tindakan. Atas perintah Conran, sekitar selusin orang di sekitarnya segera mencabut senjata mereka. Bang bang bang. Tanpa memberi mereka waktu untuk bereaksi, Lin Yi melepaskan 3 tembakan berturut-turut, menyemburkan api berwarna oranye merah. Tetapi Conran, yang sudah berada di level B, bereaksi lebih cepat dari yang diharapkan. Dengan berguling ke samping, dia menghindari peluru Lin Yi. Tepatnya 1 atau 2 detik inilah yang menyebabkan Brigade Garda Pusat kehilangan keunggulan dalam pengaturan waktu. Semua orang menghunus senjatanya, mengarahkannya ke kepala masing-masing, terlibat dalam konfrontasi dingin. Meski kubu Lin Yi tampaknya kehilangan keunggulan awal, pada kenyataannya, mereka memiliki keunggulan. Kedua belah pihak berada dalam kebuntuan adalah hasil terbaik bagi Lin Yi. Jika mereka dibiarkan menggunakan Chen Zhengli sebagai alat tawar-menawar terhadapnya, situasi Brigade Garda Pusat akan menjadi sangat pasif. Lagi pula, orang-orang ini tidak bisa dianggap remeh, jika diberi kesempatan, mereka mungkin bisa melarikan diri. Memasuki jalan buntu memang hasil terbaik. Klang klang klang. Yang mengejutkan semua orang, Lin Yi menjatuhkan senjata di tangannya. Mereka dari tim 1 menjadi lebih waspada. Sekarang, mereka tidak hanya harus waspada terhadap asosiasi Gong Yuan, tetapi juga melindungi Lin Yi. Bagi tim 1, ini merupakan kepercayaan yang besar. Lin Yi menggelengkan kepalanya, persendiannya terdengar retak. Ini bukan pertama kalinya, keberanianmu semakin bertambah, tapi kukatakan padamu, utang darah harus dibayar dengan darah. Bahkan Tuhan pun tak bisa menyelamatkanmu. Dengan itu, Lin Yi berlari maju. Melihat situasi semakin memburuk, Conran pun bergegas maju. Dalam jarak sedekat itu, senjata tidak seefektif tinju. Sementara itu, karena orang-orang di kedua belah pihak sedang dalam kebuntuan, tidak ada pihak yang mengambil tindakan gegabah. Mereka hanya bisa berdiri tegang satu sama lain, tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Kudengar kau kuat, aku ingin menguji kemampuanmu. Conran menyipitkan mata dan berkata. Lin Yi tidak berbicara tetapi menanggapi Conran dengan tindakan. Serangannya langsung, pukulan kuat mendarat di dada Conran. Yang terakhir segera bertahan, mengangkat sikunya untuk menghalangi. Bang! Keduanya berbenturan, menimbulkan suara dentuman keras di udara. Awalnya, wajah Conran menunjukkan rasa percaya diri. Tetapi setelah pertukaran itu, dia menyadari segala sesuatunya tidak seperti yang dia bayangkan. Untuk sesaat, dia merasa lengannya seperti akan patah. Wajah Conran menampakkan ketakutan, dia tahu Lin Yi kuat tetapi tidak menyangka dia sekuat ini. Dia merasa separuh lengannya mati rasa. Saat Conran mencoba menyesuaikan diri, serangan Lin Yi terus berdatangan, membuatnya tidak punya waktu untuk bereaksi. Baru saat itulah dia menyadari betapa mengerikannya Lin Yi. Bahkan untuk dirinya sendiri, sulit untuk menangkisnya. Bang bang bang. Serangan Lin Yi bagaikan badai yang tiada henti. Serangan balik Conran semuanya berada dalam antisipasi Lin Yi, membuatnya tidak mampu bertahan. Pantas saja kau disebut ketua tim Merit Brigade Garda Pusat, mampu mengalahkan sipir agung sejauh ini. Selain Jiang Zhengnan saat itu, kaulah yang kedua. Pembicaranya adalah seorang pria Asia yang berdiri di dekatnya. Namun wajahnya menunjukkan kegelapan yang telah lapuk. Dilihat dari aksennya, Lin Yi tahu kalau dia kemungkinan orang dari negeri Yan. Dan menjalankan misi bersama Conran saat ini menunjukkan dia berada di level Grand Warden. Dia juga yang bekerja sama dengan Conran untuk menyingkirkan Chen Zhengli. Lin Yi melirik ke samping dan melihat pria itu sudah menyerbu ke depan. Saat dia mendekat, dia melompat ke udara, serangannya ganas dan ganas, bahkan lebih mengancam daripada Conran. Tepat pada saat itu, sebuah bayangan melintas. Kecepatan Ning Che luar biasa cepat, dengan tendangan terbang, dia dengan kuat menangkis serangan lelaki berwajah gelap itu. Tidak mudah untuk mengalahkan kami masih memiliki orang-orang di Brigade Garda Pusat. Pria berwajah gelap itu menatap Ning Che dengan jijik, lalu menunjuk Lin Yi dan berkata. Di Brigade Garda Pusat, selain Jiang Zhengnan, rumah Teluyu, dan dia, tidak ada yang kupedulikan. Kalau kau ingin melawanku, hati-hati, atau kubunuh kau dengan satu pukulan. Ning Che mengangkat bahu,
omong kosong seperti itu tidak mempan padaku. Aku mungkin tidak bisa menghadapimu, tapi Lin Yi bisa. Lin Yi dan Ning Che perlahan menyesuaikan posisi mereka. Meskipun Ning Che adalah yang terlemah di antara keempatnya, Conran telah dikalahkan hingga hampir kehilangan nyawanya olehnya. Membiarkan Ning Che menanganinya sudah lebih dari cukup. Kali ini, menghadap Lin Yi, ekspresi pria berwajah gelap itu jelas menjadi serius. Jelas sekali dia sangat menyadari kemampuan Lin Yi dan tidak berani gegabah. Lin Yi tak menyia-nyiakan kata-katanya. Ia bahkan mengeluarkan pisau bedahnya, bertekad untuk segera mengakhiri ini. Pria berwajah gelap itu menghunus belatinya untuk menemui Lin Yi. Dentang-dentang. Suara jelas logam yang beradu terdengar, menimbulkan percikan api. Meskipun sebelumnya arogan, pria berwajah gelap itu tidak mendapatkan keuntungan apapun melawan Lin Yi. Dari yang awalnya seimbang, ia perlahan beralih ke pertahanan pasif. Namun saat bertarung, Lin Yi menyadari kekuatan pria berwajah gelap ini lebih unggul, dan dia harus mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menekannya. Merobek. Sebuah luka menganga muncul di tubuh lelaki berwajah gelap itu, dimanapun pisau bedah menyentuhnya, daging tergulung kembali. Pria berwajah gelap itu meringis kesakitan, dan tepat di celah itu, Lin Yi memanfaatkan kesempatan itu dan melayangkan tendangan seperti cambuk ke wajahnya. Ah! Teriakan lain, lelaki berwajah gelap itu tertendang hingga terpental. Kecepatan Lin Yi bagaikan seekor citah yang berlari kencang, melompat ke sisi pria berwajah gelap itu. Mata pisau bedah yang tajam menggores pergelangan kakinya, dan langsung memutuskan saraf di kakinya. Berusaha untuk berdiri lagi hanyalah mimpi yang sia-sia. Sementara itu, Ning Che juga berurusan dengan Conran. Tatapan mata mereka bertemu di udara, tidak perlu kata-kata untuk memahami maksud masing-masing. Lin Yi berlari ke arah Chen Zhengli, sementara Ning Che menghampiri istri dan anaknya. Melindungi mereka di belakangnya. Atas perintah Lin Yi, tim 1 mengerti dan segera menembak ke arah target. Bang bang bang. Ular api berwarna jingga merah terjalin di ruang bawah tanah. Karena Brigade Pengawal Pusat memiliki keuntungan awal dan medan yang menguntungkan, dan para pemimpin mereka telah dikalahkan oleh Lin Yi dan Ning Che, secara psikologis, mereka berada pada posisi yang tidak menguntungkan. Tak lama kemudian, mereka ditaklukkan oleh Brigade Garda Pusat. Totalnya 12 orang, 4 diantaranya sudah meninggal dunia, dan sisanya nyaris tak bisa bertahan hidup. Minta bantuan untuk membawa mereka ke rumah sakit. Ya, kata Zhang Chaoyue. Lin, ketua tim Lin, kata Chen Zhengli lemah. Melihat Chen Zhengli disiksa hingga hampir tak dapat dikenali lagi, hati Lin Yi serasa diremas. Saudara Chen, sekarang bukan saatnya untuk bicara, tidak mengatakan apapun. Aku. Chen Zhengli berusaha keras untuk berkata. Aku tidak mengkhianati Brigade Garda Pusat. Bab 2877. Tangani sendiri. Tubuh Lin Yi gemetar, seolah-olah seluruh darah di tubuhnya telah membeku. Aku tahu. Kapanpun, Brigade Garda Pusat dan aku akan mempercayaimu tanpa syarat. Tanpa respon dari Chen Zhengli, Lin Yi merasakan beban di lengannya dan menyadari Chen Zhengli telah pingsan. Bos. Yu Xiying melangkah maju dan berkata. Situasi saat ini telah teratasi, dan mereka membutuhkan instruksi Lin Yi tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Cari mobil secepat mungkin, kirim orang-orang ini ke Jiushu Pavilion Villa nomor 9, kode pintunya 315.315. Lin Yi berkata, jika ada orang luar yang berani menghentikanmu, taklukkan mereka dengan kekerasan. Setelah menerima perintah, anggota tim mulai bertindak. Sui Qiang dan Yu Xiying menahan pria berwajah hitam dan Conran, lalu diam-diam memindahkan semua orang keluar. Menonton adegan ini, orang-orang dari tim 3 tercengang. Ini bukanlah sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh Brigade Garda Pusat. Kak Ning, tindakan kakak Lin melanggar aturan, kan? Haruskah kita menghentikannya? Kita tidak boleh membiarkan ketua tim Lin melakukan kesalahan, kata seorang gadis bernama Zhang Nana. Bahkan Bos Liu pun tidak bisa mengendalikan urusannya sendiri, bagaimana kau bisa mengharapkanku, kata Ning Che. Lagi pula, semua orang di tim 1 adalah orang kepercayaannya. Bahkan jika Lin Yi dan yang lainnya mati, mereka rela menembak kepala mereka sendiri di detik berikutnya. Saat ini, tidak ada yang bisa mengendalikan mereka. Bertepuk tangan. Ning Che menyalakan rokok dengan korek api, pergi dan bantu, cepat pindahkan orang-orang itu, aku akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu. Omong kosong macam apa itu, kalau kami takut bertanggung jawab, kami tidak akan mau bekerja di bawahmu. Setelah berbicara, Zhang Nana berseru, saudara-saudara, mari kita mulai bekerja. Anggota tim 1 dan tim 3 mulai bekerja, dengan cepat memindahkan orang-orang dari asosiasi Gongyuan.
Ning Che duduk di samping Lin Yi, menyerahkan rokok yang baru saja dinyalakannya dan menyalakan sebatang lagi untuk dirinya sendiri. Pada titik ini, berpikir lebih jauh tidak ada gunanya, istirahatlah yang cukup. Lin Yi tidak berbicara, dia merokok dalam diam, tenggelam dalam pikirannya. Dengan kemampuan koordinasi garda pusat yang kuat, ambulans tiba dengan cepat. Pada saat yang sama, yang lain juga tiba, termasuk Liang Xianghe, Liu Hong, dan pemimpin lain dari Brigade Garda Pusat. Tetapi saat ini, Chen Zhengli sudah pingsan, tidak mengatakan sepatah kata pun. Lingkungan sekitarnya tenang, Liang Xianghe mengamati daerah itu. Kamu menangani ini dengan sangat baik. Tepuk-tepuk-tepuk. Lin Yi mengambil sebatang rokok lagi dari Ning Che, lalu duduk di tangga dan menghisapnya dalam-dalam beberapa kali. Tapi ini juga sudah terlambat. Ini Brigade Garda Pusat, ini bukan hari pertamamu di sini. Sambil mengibaskan abu, Lin Yi berkata ringan, aku orang berstandar ganda, orang lain boleh mati, tapi orang-orang di sekitarku tidak. Bagaimana dengan orang-orang itu? Meski dia tidak menyebutkan nama, semua orang tahu Liang Xianghe merujuk pada orang-orang dari asosiasi Gong Yuan. Aku membawanya pergi, kata Lin Yi dengan sederhana dan jelas. Omong kosong. Nada bicara Liang Xianghe tenang, tetapi bagi Ning Che, nadanya penuh wibawa. Saya tidak bisa memberikan orang-orang itu kepadamu, hukum saja saya secara langsung. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Ning Che mencubit Lin Yi, bahkan ingin menamparnya. Tidak apa-apa. Liang Xianghe tidak marah, tampaknya respon Lin Yi sesuai dengan harapannya. Sudah larut, kalian berdua harus kembali dan beristirahat. Liang Xianghe tidak berkata apa-apa lagi, berbalik dan pergi, masuk ke mobil bersama Liang Xianghe. Anak ini semakin tidak terkendali, aku akan bicara dengannya saat kita kembali. Apa boleh buat, dengan kepribadiannya, melakukan hal seperti itu adalah hal yang wajar. Liang Xianghe berkata, kita semua semakin tua, tidak hanya kehilangan energi, tetapi bahkan kehilangan rasa hangat. Sambil menyalakan sebatang rokok, Liang Xianghe agak emosional. Selama bertahun-tahun, di bawah kepemimpinan saya, Brigade Garda Pusat telah menjadi mesin baja. Orang-orang yang tewas di hadapan saya jumlahnya tak kurang dari 1000, dan rata-rata usia mereka tak lebih dari 35 tahun. Sekarang setelah saya pikirkan, saya jadi mati rasa menghadapi hal-hal seperti itu. Sambil mengibaskan abu, Liang Xianghe melanjutkan. Sudah lama saya memandang masalah ini dengan mata pengorbanan dan dedikasi, berharap orang-orang ini dapat bergerak maju dengan berani, menciptakan tempat berlindung bagi rakyat, yang telah mengubah Brigade Garda Pusat menjadi bentuknya yang sekarang, seperti mesin tanpa emosi. Sejujurnya, ini bukan yang saya inginkan. Saya mengerti maksud Anda, tapi siapa yang punya solusi, kata Liang Xianghe. Lin Yi adalah bawahan yang baik. Apapun tugas yang diberikan kepadanya, dia bisa menyelesaikannya dengan baik. Tapi dia jelas bukan pemimpin yang baik. Jika dia duduk di posisimu, Brigade Garda Pusat pasti akan menolak. Liang Xianghe juga menghela nafas dan berkata, orang-orang seperti kita tidak bisa memiliki emosi, jika kita memiliki emosi, kita akan memiliki kelemahan, dengan kelemahan, kita akan disingkirkan oleh dunia ini. Kalau begitu biarkan dia yang mengurusnya. Kita sudah melakukan semuanya sesuai aturan selama bertahun-tahun. Banyak orang sudah tidak menganggap serius Brigade Garda Pusat. Membiarkan Lin Yi memberi mereka pelajaran bukanlah hal yang buruk. Liang Xianghe berkata sambil tertawa. Sejujurnya, saya sangat menantikan bagaimana dia akan menyampaikan pelajaran ini. Tapi masalahnya, dia membawa orang-orang itu pergi, dan akan sulit bagi kita untuk bertemu mereka lagi. Liang Xianghe berkata, sekarang kita hanya bisa berharap dia bisa mendapatkan beberapa informasi. Dia akan melakukannya, tapi yang dia tanyakan hanyalah apa yang ingin dia ketahui, apa yang sesuai dengan tujuannya, apakah itu yang ingin kita ketahui atau tidak, itu tidak pasti. Liang Xianghe mengangguk tanpa suara. Dia telah mengetahui sifat Lin Yi sejak lama. Dia berbeda dari semua orang di Brigade Garda Pusat, dengan logika perilakunya sendiri. Sebelum menembus aturan logika ini, segala sesuatunya bisa dinegosiasikan. Sekali ditembus, bahkan Raja Surga pun tidak akan efektif. Dalam hal ini, tuntutan Lin Yi berbeda dengan tuntutan Brigade Garda Pusat. Seperti yang dikatakan Liang Xianghe, informasi yang akan diekstrak Lin Yi adalah untuk tujuannya. Dalam hal ini, mungkin ada beberapa penyimpangan dari Brigade Garda Pusat. Apakah kita akan membiarkannya begitu saja? Masalah ini tidak bisa dikendalikan, kata Liang Xianghe. Jika kita benar-benar campur tangan, Brigade Garda Pusat akan tetap sama, tetapi dia tidak akan lagi menjadi Lin Yi yang dulu. Liang Xianghe terkekeh, bertemu denganmu adalah keberuntungannya. Keberuntungan atau kesialan apa? Liang Xianghe juga tertawa dan berkata, ayo, kembali ke bisnis.
Apakah kamu ingin menyelesaikan masalah ini? Tidak, ini untuk memberi prolog pada masalah ini. Lin Yi pasti akan bertindak, dan tindakannya akan mengguncang dunia, mengobarkan arus bawah. Liang Xianghe berkata. Tapi sebelum itu, kalau tidak ada gerakan sama sekali, kita akan menjadi penjahat, aku harus menjaga reputasi baikku. Haha, aku tahu apa yang akan kamu lakukan. Bab 2878. Solusi Lin Yi. Tidak lama setelah Liang Xianghe pergi, Lin Yi juga berdiri, dan Ning Che pergi bersamanya ke pavilion Jiushu. Pada saat ini, Zhang Chaoyue dan Luo Qi berjaga di luar untuk mencegah petugas keamanan yang tidak terkait mendekat, sementara yang lainnya tetap di dalam rumah. Bos, semua orang sudah dikendalikan. Mereka semua ada di dalam, kata Luo Qi. Awasi situasi di rumah sakit. Begitu saudara Chen mengirim kabar, segera beritahu saya. Lin Yi melambaikan tangannya, memanggil keduanya, dan membisikkan beberapa kata ke telinga mereka. Cepat, jangan buang waktu. Kalau ada yang tidak kooperatif, langsung hubungi Bos Liu. Setelah membuat pengaturan khusus, Zhang Chaoyue dan Luo Qi pergi bersama. Mengenai apa yang diatur Lin Yi, Ning Che tidak bertanya. Pada saat ini, fokus harus diberikan pada tugas yang ada. Keduanya memasuki villa nomor 9 bersama-sama. Mayat-mayat dibaringkan di tanah, sementara yang hidup diikat dan disumpal. Pemilik kedai, Mahar, juga ada di sana. Selain itu, semua yang ada di sana dikeluarkan. Barang yang paling menonjol adalah 2 telepon seluler. Bos, ini ponsel mereka. Yu Xiying mengangkat sebuah ponsel hitam. Tadi ada yang menelepon, tapi tidak diangkat. Baiklah, aku mengerti. Melihat Lin Yi masuk, wajah pria berwajah gelap dan Conran menjadi pucat. Beberapa orang tidak perlu bicara, hanya berdiri di sana saja sudah bisa menimbulkan rasa takut. Lin Yi adalah salah satunya. Kalian semua keluar, kata Lin Yi kepada kelompok itu. Kelompok itu saling bertukar pandang, jelas tidak ada seorang pun di antara mereka yang ingin pergi. Bos sudah bicara, jangan berlama-lama, kata Sui Qiang. Kakak Lin, bisik Xiao Bing. Keluarlah dan awasi orang-orang di luar. Kelompok itu secara bertahap keluar, hanya menyisakan Ning Che. Lin Yi memegang telepon dan menemukan panggilan tak terjawab. Sebelum dia sempat berbicara, suara serak terdengar dari telepon. Bagaimana hasilnya? Aku sudah menangkap semuanya. Acaranya baru saja dimulai, jangan terburu-buru. Tidak ada suara lagi yang keluar dari ujung yang lain, dan panggilan pun langsung terputus. Lin Yi melemparkan telepon ke Ning Che, siapkan telepon untukku. Ning Che patuh melakukannya, tetapi dia masih tidak tahu apa yang direncanakan Lin Yi. Lin Yi menjambak rambut Conran, mengangkatnya kuat-kuat. Sudah banyak orang yang meninggal, kenapa kamu tidak belajar dari kesalahanmu dan masih datang ke sini untuk membuat masalah? Wajah Conran membiru, celananya basah karena ketakutan akibat intimidasi Lin Yi. Kami hanya mengikuti perintah. Sepertinya bukan hanya kamu, pemimpinmu juga tampaknya punya ingatan yang buruk. Conran tidak berani berbicara, takut salah bicara dan memprovokasi pria ini. Aku tahu kau mengincar biji itu. Seberapa banyak yang kau ketahui tentang rahasianya? Aku tidak tahu. Conran tergagap. Ketahuilah bahwa ini sangat penting. Karena kamu tidak tahu apa-apa, aku tidak akan bertanya lagi, kata Lin Yi ringan, nadanya tanpa emosi. Dalam menghadapi orang sepertimu, aku selalu cukup menahan diri. Meskipun kau berulang kali memprovokasi kami, aku menangani semuanya dengan relatif lembut. Tapi kau seharusnya tidak melakukan hal-hal seperti itu, bermain api itu sah-sah saja, tapi bermain dengan nyawamu itu masalah serius. Sambil berkata demikian, Lin Yi mengambil belati dan mengayunkannya ke leher Conran. Darah mengucur deras, muncrat kemana-mana. Beberapa bahkan terciprat ke pria berwajah gelap itu. Melihat pemandangan ini, orang-orang di asosiasi Gong Yuan gemetar tak terkendali. Banyak orang, seperti Conran, begitu takut hingga mereka mengompol. Situasi ini di luar dugaan mereka. Ketakutan yang mendalam membuat mereka tidak mampu mengendalikan tubuh mereka. Ning Che berdiri di sana, mengamati semuanya dengan mata dingin. Sebelumnya, dia bertanya-tanya mengapa Lin Yi mengirim semua orang keluar, sekarang dia mengerti. Meskipun kelompok itu telah bersama Brigade Garda Pusat selama beberapa waktu, mereka belum mengalami banyak insiden. Adegan berdarah seperti itu mungkin sulit untuk mereka pahami. Membiarkan mereka keluar masuk akal. Lin Yi memberi isyarat kepada Ning Che untuk mematikan teleponnya, dan dia menurutinya. Ning Che tahu Lin Yi pasti punya motif lain melakukan ini. Kalau tidak, dengan sifat pendendamnya, dia tidak akan membiarkan Conran mati begitu saja. Setelah kematian Conran, Lin Yi mengangkat kerah pria berwajah gelap itu dan dengan tenang berkata,
Apakah menurutmu aku bisa menebasmu dengan satu pukulan juga? Pria berwajah gelap itu gemetar, terlalu takut untuk mengucapkan sepatah kata pun. Mereka yang bukan kerabat kita, hati mereka berbeda. Saya bisa menoleransi mereka melakukan hal-hal seperti itu, tetapi sebagai orang Yan, sulit bagi saya untuk melupakannya. Desahan Lin Yi ini hampir membuat jiwa lelaki berwajah gelap itu ketakutan. Selama bertahun-tahun, ia telah menjalankan misi yang tak terhitung jumlahnya dan bertemu dengan banyak orang berbahaya. Tetapi tidak ada yang membuatnya merasa takut seperti pria yang berdiri di hadapannya. Bahkan napasnya berbau darah. Lebih baik kau lepaskan aku. Kalau aku mati, Brigade Garda Pusat akan hancur total. Kehancuran total. Lin Yi menggaruk telinganya dengan tidak sabar, banyak yang mengatakan itu, tapi pada akhirnya, mereka semua mati. Tapi aku pengusaha, semuanya tentang keuntungan. Aku butuh rute retret asosiasi Gong Yuan. Siapapun yang memberitahuku lebih dulu boleh pergi dulu. Saya akan mengatakan, seru seorang barat. Bajingan, jangan katakan itu, pria berwajah gelap itu mengumpat. Sekalipun kau memberitahunya, dia takkan melepaskanmu. Apa kau lupa apa yang pernah dia lakukan sebelumnya? Mendengar ini, orang barat itu segera berhenti berbicara. Lin Yi menggunakan belati itu untuk memotong tali orang barat itu dan membebaskannya. Ada mobil di garasi, kuncinya ada di dalam. Ambil saja yang manapun yang kau mau, tak ada yang akan menghentikanmu. Bebas, orang barat yang pertama kali berbicara hampir tidak mempercayai telinganya. Kebahagiaan datang begitu tiba-tiba sehingga dia tidak bisa menerimanya. Sementara itu, yang lain berdiri terpaku, memperhatikan dia dan Lin Yi, merasa pemandangan ini tidak nyata. Jika kamu tidak pergi dalam 3 detik, maka jangan pergi. Tidak, aku pergi sekarang. Orang barat itu bergegas menuju pintu tetapi dihentikan oleh kelompok itu begitu berada di luar. Biarkan dia pergi, jangan ada yang menghentikannya. Orang-orang dari Brigade Garda Pusat memperhatikan orang barat itu dengan hikmat, tanpa campur tangan. Tak lama kemudian, sebuah mesin meraung hidup di luar. Wajah orang-orang di dalamnya berseri-seri dengan harapan, seolah-olah mereka telah menemukan kesempatan untuk bertahan hidup. Aku tahu rute pergerakan mereka, aku bisa memberitahumu semua yang kutahu jika kau membiarkanku pergi. Bab 2879. Berita buruk. Dalam bidang pekerjaan ini, mereka tidak takut mati. Jika Lin Yi dapat mengakhiri hidup mereka dengan cepat, mereka akan bersyukur kepada Tuhan atas belas kasihannya. Tapi masalahnya, setelah melakukan hal itu dan dibawa ke tempat ini, dia tidak mau memberi dirinya kesempatan. Dan sekarang, kesempatan yang mustahil telah muncul, jadi inilah saatnya untuk memanfaatkannya. Mereka akan naik perahu ke negeri indah, lalu naik jet pribadi kembali ke kantor pusat. Ya, mereka akan transfer di negara indah, dan aku bahkan tahu nomor penerbangannya, sudah dipesan di sana. Orang-orang yang ditawan, haus akan kesempatan, membocorkan apapun yang mereka ketahui. Bahkan tanpa mobil, jika mereka bisa berjalan pergi, mereka akan mengambilnya. Tetapi lelaki berwajah hitam itu tidak dapat membaca dengan jelas. Strategi Lin Yi membuatnya bingung. Lin Yi menatap Ning Che, dan Ning Che pun mengerti. Ning Che memanggil beberapa orang untuk membawa mereka pergi. Lin Yi duduk di sofa, memegang telepon Conran, dan mengunggah video yang baru saja direkamnya ke situs web. Video tersebut diunggah daring, dan karena isinya yang eksplosif, video itu menyebar ke seluruh dunia dalam waktu singkat. Jumlah penayangan meningkat secara eksponensial. Setelah melakukan ini, Lin Yi melempar teleponnya ke samping dan berbaring di sofa dengan mata tertutup untuk bersantai. Mengenai masalah yang tersisa, Lin Yi tidak khawatir. Sekitar setengah jam kemudian, Ning Che kembali ke sisi Lin Yi. Salah satu informan menghentikan Lin Yi. Kami sudah memberitahu Anda informasinya, mengapa Anda tidak membiarkan kami pergi? Jangan khawatir, mereka akan membiarkanmu pergi. Sambil berkata demikian, Lin Yi memanggil anggota tim ke-8. Silakan masuk. Mendengar suara Lin Yi, anggota tim ke-8 masuk satu demi satu. Saat melihat mayat-mayat di lantai, wajah mereka sedikit berubah, tetapi mereka segera tenang kembali. Darah harus dibalas dengan darah. Tangani sisanya, kata Lin Yi. Orang-orang dari asosiasi Gong Yuan agak takut. Apa yang kau lakukan? Kau bilang akan membiarkan kami pergi. Membiarkanmu pergi, kata Zhang Chaoyue dingin. Apakah kau benar-benar berpikir kita senaif itu? Tapi kau membiarkan Apna pergi, jadi kenapa kami tidak? Zhang Chaoyue mengangkat bahu dan berkata. Lupa memberitahumu, mobilnya meledak di jalan, mungkin kualitasnya buruk, sungguh disayangkan. Mendengar ini, orang-orang asosiasi Gong Yuan tercengang.
Mereka akhirnya menyadari bahwa mereka telah ditipu oleh Lin Yi, itu semua adalah skema untuk mendapatkan informasi dari mereka. Kita berangkat sekarang. Kalau butuh bantuan, hubungi tim ketiga. Aku sudah memberitahu mereka, mereka sedang siaga, kata Ning Che. Terima kasih, Suster Ning. Ning Che mengangguk dan pergi bersama Lin Yi. Keduanya pergi ke hotel yang sering mereka kunjungi. Ning Che menyalakan dupa untuk Lin Yi, berharap dia bisa rileks. Beristirahatlah sebentar. Sebentar lagi fajar. Aku akan duduk sebentar lagi, berikan aku satu rokokmu. Ning Che menyerahkan rokok dan korek api. Video yang Anda unggah sudah dilihat oleh Brigade, tapi mereka tidak berkomentar apapun, yang seharusnya berarti mereka diam-diam menyetujuinya, kata Ning Che. Namun, sebelum Anda mengunggah video tersebut, mereka mengeluarkan pernyataan melalui saluran lain yang menyatakan bahwa mereka akan menangani masalah ini dengan serius, sehingga kami dapat mengambil inisiatif kembali dan melakukan serangan balik sebagai korban. Ini pasti ide tetua Lu, dia bisa memprediksi semua yang kulakukan. Aku tak bisa membayangkan betapa hebatnya dia di masa mudanya. Untuk bisa mendapatkan rasa hormat dari seseorang seperti ayahmu, kemampuan tetua Lu pasti tidak perlu diragukan lagi. Ning Che memijat bahu Lin Yi, tapi dia sudah semakin tua, kalau tidak, dia masih bisa memimpin Brigade Garda Pusat ke tingkat yang baru. Lin Yi mengangguk tanpa berbicara. Liang Xianghe memang memiliki kemampuan seperti itu. Dering-dering-dering. Saat itu, ponsel Lin Yi berdering. Saat meliriknya, ia mendapati panggilan dari Luoqi. Mengambil telepon Lin Yi, Ning Che menyalakan speakerphone dan meletakkannya di samping. Saudara Lin, ada insiden di rumah sakit. Lin Yi menjadi tegang. Apa yang telah terjadi? Putri ketua tim Chen Bing, tidak berhasil. Ekspresi Lin Yi dan Ning Che membeku secara bersamaan. Mereka sempat kebingungan. Saya mengerti. Menutup telepon, Lin Yi mematikan rokok di tangannya. Ayo pergi, kita perlu melihat apa yang terjadi. Keduanya berpakaian dan turun ke bawah untuk pergi ke rumah sakit. Liu Hong dan 3 pemimpin tim lainnya dari tim ke-5 hingga ke-8 berjaga di sana. Di bangsal, Chen Zhengli dan istrinya sudah sadar kembali, tetapi semangat mereka masih buruk. Begitu masuk, Liu Hong menatap Lin Yi dan Ning Che dan mengucapkan beberapa kata. Menunjukkan bahwa Chen Zhengli sudah mengetahui situasi tersebut. Tetapi setelah keduanya tiba, mereka tidak tahu harus berkata apa, jadi mereka hanya berdiri diam di samping. Tidak seorang pun pernah mengalami apa yang dialami Chen Zhengli, jadi tidak seorang pun dapat berempati. Mungkin kehilangan lengan atau kaki tidak akan membuat pasangan itu seperti ini. Namun, ketika anak mereka tiada, semangat mereka pun hancur. Mari kita berdamai, kata Chen Zhengli lemah. Liu Hong mengangguk, memberi isyarat kepada semua orang untuk pergi. Namun tak seorang pun berkeliaran terlalu jauh, tetap tinggal di tangga dekat koridor sambil merokok. Bos Liu, apa rencana selanjutnya? Tanya Ning Che. Kalian semua membawa orang-orang pergi, jadi kami tidak bisa membuat pengaturan. Apakah anggota tim kedua sudah kembali? Lin Yi tiba-tiba berbicara. Mereka sedang dalam perjalanan dan akan tiba besok. Jangan biarkan mereka kembali, dan kirim tim ketiga juga. Liu Hong melirik Lin Yi, menyadari bahwa Liang Xianghe memang seorang peramal. Dia berkata bahwa Lin Yi akan membuat pengaturan mengenai masalah ini, dan tampaknya dia benar. Apakah ada hal lain yang perlu dilakukan? Tidak. Kirim saja semua orang ke pulau itu. Saat keduanya berbicara, tiba-tiba terdengar teriakan. Cepat, seseorang, ada masalah dengan pasien di 709. Mendengar ini, Lin Yi dan yang lainnya panik. Karena Chen Zhengli menginap di kamar 709. Dan itu adalah bangsal dengan keamanan tinggi, hanya ada pasangan di dalamnya, tidak ada orang lain. Sambil membuang rokok mereka, para lelaki itu bergegas menghampiri. Mereka menemukan darah mengalir dari pergelangan tangan pasangan itu, membentuk aliran di lantai. Namun tangan mereka saling menggenggam erat. Mereka telah melakukan bunuh diri ganda dengan memotong pergelangan tangan mereka. Karena sedang tidak bertugas, para dokter dan perawat mencoba melakukan resusitasi, tetapi Lin Yi tahu tidak ada gunanya. Siapa yang bertanggung jawab di sini? Tanya dokter itu. Saya, kata Liu Hong. Pasien tampaknya meninggalkan catatan, lihatlah. Menerima catatan dari dokter, mereka melihatnya berbunyi. Aku tidak mengkhianati Brigade Garda Pusat. Kuburlah kami bersama-sama. Bab 2880. Organisasi yang lebih misterius. Hanya selusin kata, seperti pisau, menusuk dada setiap orang. Udara di bangsal terasa beku, membuat semua orang tercekik, membuat mereka merasa kedinginan di sekujur tubuh. Lin Yi diam-diam melangkah maju, diam-diam memperhatikan Chen Zhengli dan istrinya, tak mampu menenangkan darah yang mengalir deras di nadinya. Dengan lembut,
Lin Yi menarik selimut, menutupi tubuh mereka. Kemudian dia diam-diam melangkah keluar, kembali ke mobil. Setelah sekitar 10 menit, Ning Che kembali. Apa yang dikatakan Bos Liu? Dia sudah mengirim orang untuk memberitahu orang tua dan kerabat mereka, dan pemakamannya akan diadakan besok. Lin Yi mengangguk, menutup matanya, dan duduk di kursi beristirahat. Ning Che meliriknya, memperhatikan alisnya yang sedikit berkerut yang sudah lama tidak mengendur. Sebagai teman lama selama bertahun-tahun, Ning Che tahu bahwa kemarahan Lin Yi telah mencapai tingkat yang tidak terkendali. Kali ini, yang dalam masalah adalah asosiasi Gong Yuan. Kirim beberapa orang dari grup 3 untuk menggantikan mereka di grup 1, biarkan mereka juga beristirahat, kata Lin Yi. Baiklah, kata Ning Che lembut. Kamu juga harus istirahat, ini sudah seharian. Aku baik-baik saja, aku bisa bertahan. Ning Che tidak berkata apa-apa lagi, lalu mengemudi bersama Lin Yi kembali ke hotel. Namun tak seorang pun berniat untuk tidur, hanya berdiam diri di dalam kamar, hampir tidak tidur sepanjang malam. Lin Yi hanya duduk diam di kursi, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ning Che membelikannya rokok dan alkohol, diam-diam menemaninya sepanjang malam. Pulau Tilia, hutan Balmia. Di pulau itu, Sungai Tiama membagi seluruh pulau menjadi 2 bagian. Wilayah terluar adalah hutan Kandaya, dan wilayah terdalam adalah hutan Balmia. Dibandingkan dengan hutan Kandaya di luar, hutan Balmia adalah tempat yang jauh lebih berbahaya. Terlindung oleh hutan Kandaya, oksigen yang melimpah di sini belum diencerkan oleh angin laut, dan semakin dalam Anda menyelam, semakin besar pula perbedaan konsentrasi oksigennya. Rata-rata, konsentrasi oksigen 1,5 kali lebih tinggi. Hal ini juga membuat flora dan fauna serta medan hutan Balmia lebih kompleks dan berbahaya. Mengapa mulut anjing ini begitu keras? Pembicaranya adalah Song Jinmin, yang bahunya terluka dan sedang dirawat oleh rekan setimnya. Di depannya, ada makhluk raksasa seperti gunung kecil, seekor gajah yang panjangnya lebih dari 6 meter dan beratnya lebih dari 10 ton. Bahkan bagi mereka, ini adalah pertama kalinya melihat makhluk seperti itu. Bahkan seekor mamut pun tidak lebih dari ini, kata Diamond Amonika. Ini seharusnya wilayahnya, jadi untuk saat ini tidak akan ada binatang buas lain yang datang. Beristirahatlah dengan baik, lalu kita lanjutkan perjalanan kita. Lin Jingzhan merobek sebungkus biskuit terkompresi dan berkata, diperkirakan 20 km lagi dan kita akan keluar dari sini. Setelah bertahun-tahun, akhirnya kami punya kesempatan untuk melihat seperti apa zona tak bertuan itu. Anggota poker merasa emosional. Bagi mereka, rahasia dunia ini mungkin akan segera terungkap oleh tangan mereka. Inilah yang dikejar seumur hidup para fanatik saat ini. Asal mereka mampu menaklukkan Pulau Tilia, mereka akan menjadi nomor 1 di dunia, dan hidup mereka akan bermakna, menikmatinya tanpa lelah. Karena Lin Jingzhan adalah orang gila, mereka pun sama. Jangan bicara soal zona tak bertuan, sepertinya ada sesuatu yang terjadi di Tiongkok, kata Red Esmira. Ada sesuatu yang terjadi. Meskipun Lin Jingzhan berasal dari negeri Yan, anggota poker juga tidak memiliki perasaan khusus terhadap negeri Yan. Dan saat ini, ketika Mira menyebutkan masalah negeri Yan, kemungkinan besar hal itu ada hubungannya dengan Lin Yi. Anak itu membuat masalah lagi. Anggota asosiasi Gong Yuan menangkap orang-orang dari Brigade Garda Pusat, dan putra bos menangkap mereka, bahkan merilis video pemenggalan kepala di internet asing, lihatlah. Mendengar ini, semua orang menganggapnya menarik. Mira bangkit dan menyerahkan telepon kepada Lin Jingzhan, dan yang lainnya juga berkumpul di sekitarnya. Lihat, ini anakku, Lin Jingzhan tertawa terbahak-bahak, di masa depan, dia pasti akan lebih kuat dariku, haha. Kali ini, asosiasi Gong Yuan akan menderita kerugian besar, kata Ace of Clubs Gaisen. Anak bos itu tidak punya sifat pemarah dan tidak mudah marah. Dia pasti akan membalas dendam. Itu sudah pasti. Karena konsentrasi oksigen di sini sangat tinggi, Song Jinmin tidak berani merokok, hanya mengeluarkan sepotong permen untuk meredakan keinginannya merokok. Kali ini, lawannya adalah asosiasi Gong Yuan. Saya sangat menantikan seberapa besar badai yang bisa ditimbulkannya. Biarkan besar, biarkan cepat menghilang, biarkan dia bermain-main sesuka hatinya. Jelas saja, Lin Jingzhan tidak menanggapi masalah ini dengan serius. Selama Liang Xianghe menjaga brigade pengawal pusat, dia tidak perlu khawatir. Bos, tidakkah Anda melihat sesuatu yang berbeda dalam video itu, kata Mira. Berbeda? Apa maksudmu? Orang yang dipenggal putramu bernama Konran, wali agung asosiasi Gong Yuan, tapi pria di sampingnya bukan orang biasa, Mira menunjuk pria berwajah gelap itu. Dia. Mata semua orang kembali terfokus pada lelaki berwajah gelap itu, tetapi dilihat dari ekspresi mereka, mereka tampaknya tidak punya kesan apapun tentangnya. Siapa orang ini? Kepala pengawas baru asosiasi Gong Yuan, tanya Song Jinmin.
Tidak, kata Mira serius. Kalau aku tidak salah, dia mungkin salah satu orang Anglo. Mendengar istilah ini, semua orang poker menjadi tegang. Apakah kamu yakin tidak salah mengenalinya? Tanya Lin Jingzhan dengan suara rendah. Seharusnya tidak mungkin, kata Mira. Sebaiknya hubungi Moon. Dia selalu independen dan sepertinya pernah berhubungan dengan organisasi ini. Kalau begitu, telepon saja dia dan tanyakan, kata Lin Jingzhan lembut. Aku nggak akan bilang itu asteris. Jason, kamu aja yang lakuin. Jason mengeluarkan teleponnya dan menghubungi nomor Moon. Namun setelah beberapa kali dering, telepon ditutup. Jason mengangkat bahu, dia tidak menjawab, mungkin sibuk. Sibuk dengan asteris, kata Song Jinmin. Mungkin minum terlalu banyak dan tertidur. Lin Jingzhan mengeluarkan teleponnya dan menghubungi nomor Moon. Kali ini teleponnya tidak ditutup, panggilannya tersambung. Meneleponku saat ini, kamu benar-benar tidak etis. Lin Jingzhan tidak membuang kata-kata, langsung berkata. Apakah Anda melihat videonya di internet asing? Video apa? Kata Moon. Kemarin saya berada di sebuah pesta bertema kesehatan mental sepanjang malam, saya tidak tahu apa-apa. Periksa sekarang. Bulan tersentak bangun sedikit. Moon, meskipun agak gila, juga tahu pentingnya prioritas dan akrab dengan temperamen dan watak Lin Jingzhan. Kalau bukan sesuatu yang penting, dia tidak akan menelepon dirinya sendiri, apalagi berbicara dengan nada seperti itu. Sekitar 10 menit kemudian, Moon berkata, keberanian asosiasi Gong Yuan sungguh luar biasa, benar-benar datang ke sana untuk menangkap orang. Kalau aku tidak salah, seharusnya anakmu yang melakukannya. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.